Bab 312. Memberikan saran. Lebih dari 20 pakar percintaan berkumpul. Mereka tahu bahwa pria di depan mereka yang memiliki penampilan yang tidak enak dipandang ini adalah bos di balik New Generation, bos besar yang memiliki kekayaan puluhan triliun rupiah, dan pria yang sangat hebat tetapi sangat rendah hati. Jika mereka bisa menyenangkan pria ini, maka mereka tidak perlu khawatir selama sisa hidup mereka. Komisaris, tolong beritahu kami secara singkat mengenai masalahmu. Kami akan memberikan saran kepadamu. Kingston Jiang mengangguk pelan dan menceritakan permasalahannya dengan Klutang. Tidak ada yang dia sembunyikan. Setelah dia mengajukan pengunduran diri dan kembali ke Jiangzhong, dia menikah matrilineal ke keluarga Tang dan menyembuhkan Klutang. Ketika keluarga Xiao dihancurkan, Klutang ditangkap dan dia menyelamatkan Klutang. Hal ini mengakibatkan Klutang jatuh cinta kepada dirinya yang lain. Bahkan sekarang, Klutang sudah sepenuhnya jatuh cinta kepada naga hitam dan ingin bercerai dengannya. Bam! Setelah Kingston Jiang selesai berbicara, lebih dari 20 orang di kantor langsung berlutut di lantai. Komandan, maafkan kami karena telah bersikap tidak sopan. Mereka tidak menyangka bahwa bos di balik New Generation ini adalah naga hitam. Mereka bahkan tidak menyangka yang disukai istri Kingston Jiang, Klutang adalah Kingston Jiang yang lain. Kenapa? Karena masalah sesederhana ini saja dia datang mencari mereka. Langsung tunjukkan saja identitasmu, bukankah semuanya akan beres? Kingston Jiang sedikit mengayunkan tangannya dan berkata, bangunlah, aku paling benci dengan orang yang berlutut tanpa sebab. Di zaman sekarang ini, semua orang sederajat dan tidak ada yang memiliki derajat lebih tinggi. Baik. Orang-orang ini pun berdiri. Kingston Jiang melihat para pakar percintaan ini dan bertanya, menurut kalian, apa yang harus aku lakukan sekarang? Ini. Orang-orang ini saling melihat satu sama lain. Seseorang berkata dengan hati-hati, komisaris, langsung katakan saja kamu adalah naga hitam, bukankah semuanya akan beres? Kingston Jiang sedikit mengayunkan tangannya dan berkata, jika aku bisa mengatakannya, buat apa aku mencari kalian? Kalian tidak mengerti. Coba kalian katakan padaku, dengan menggunakan jati diriku sebagai menantu matrilineal, bagaimana caraku menyelamatkan hubungan ini? 20 orang ini saling melihat satu sama lain. Mereka segera membahas hal ini dengan suara rendah. Lalu memberikan saran kepada Kingston Jiang. Orang-orang ini benar-benar pakar percintaan. Perkataan mereka katakan sangat tepat sasaran. Komisaris, aku merasa kamu terlalu baik terhadap Klutang. Selama ini kalian selalu menghormati satu sama lain seperti tamu. Ini bukan cinta, ini adalah balas budi. Cinta tidak seperti ini. Benar, komisaris. Maafkan aku berbicara dengan lancang. Karena Klutang telah membiarkanmu tidur bersamanya, maka dulu dia pernah mengakuimu. Namun, kamu terlalu baik. Ada dua cara untuk menaklukkan wanita. Satu adalah dengan uang. Komisaris memiliki uang, tetapi tidak bisa menunjukkan identitasmu, jadi kamu hanya bisa menaklukkannya di ranjang. Saat harus tegas, ya harus tegas. Misalnya, tiba-tiba menahannya di dinding lalu menciumnya dengan penuh gairah. Dalam hubungan antara pria dan wanita, ada orang yang menganggap hubungan seksual sangatlah penting. Setelah memberikan kesuciannya kepada seorang pria, maka berarti dia akan bersama dengannya selamanya. Selamanya tidak akan berselingkuh. Jelas sekali Klutang adalah orang seperti itu. Komisaris, kamu harus bisa romantis. Memasak dan menyapu lantai di keluarga Tang tidak akan memenangkan hati Klutang. Kamu juga harus memiliki pendapat sendiri. Jangan hanya menuruti perkataan Klutang. Wanita menyukai pria memiliki pendapatnya sendiri. Dia mencari suami, bukan pengasuh. Kamu juga harus mengingat semua hari jadi. Lebih sering memberikan hadiah. Hadiah yang diberikan juga harus spesial. Sekelompok orang mulai berbicara. Mereka menganalisis masalah Kingston Jiang dan Klutang secara menyeluruh. Kingston Jiang mendengarkan dengan seksama.
Tampaknya memang demikian adanya. Baiklah, aku sudah mengerti. Kalian tunggu di bawah dulu. Saat membutuhkan bantuan kalian, aku akan memanggil kalian. Kingston Jiang sedikit mengayunkan tangannya. Para pakar percintaan ini pun pergi. Setelah meninggalkan kantor Kingston Jiang, mereka semua berdiskusi dengan penuh semangat. Wah, dia benar-benar naga hitam dan selain itu dia juga komisaris New Generation. Dapat membantu naga hitam memecahkan masalah percintaannya merupakan hal yang paling terhormat dalam karirku. Kelak jika aku mengatakan hal ini di luar, aku juga akan merasa bangga. Aku ingatkan padamu, jangan bicara sembarangan di luar, hati-hati nanti kamu dibuang ke sungai dan menjadi makanan ikan. Di dalam kantor, Kingston Jiang bersandar di sofa. Dia menyalakan rokok dan merokok sambil bergumam pada dirinya. Apakah aku terlalu baik terhadap Klutang? Aku hanya ingin membalas budi kepadanya jadi aku menuruti semua kemauannya. Ini bukan cinta, melainkan balas budi. Kingston Jiang sedang memikirkan masalah ini. Apakah dia mencintai Klutang? Ataukah hanya ingin membalas budi karena Klu telah menyelamatkan nyawanya? Apa itu cinta? Pakar percintaan juga telah membantunya menganalisis dengan menyeluruh. Dia merasa awalnya dia menikah matrilineal ke keluarga Tang, memang hanya untuk balas budi kepadanya. Namun, setelah berhubungan dengan Klutang selama ini, dia sudah benar-benar jatuh cinta pada wanita ini dan kehilangan wanita ini sama dengan kehilangan seluruh dunianya. Hei, apa yang sedang kamu pikirkan? Sebuah suara terdengar. Kingston Jiang merespon dan melihat ke arah datangnya suara. Kintiasu yang mengenakan pakaian formal berjalan mendekat. Dia mengenakan gaun formal berwarna merah. Dia meletakkan kedua tangannya di dadanya dan berdiri di samping sambil mengamati Kingston Jiang. Tidak ada. Setelah pulang kerja, bisakah kamu memberiku muka dan makan malam bersamaku? Kintiasu memandangi Kingston Jiang sambil tersenyum. Kingston Jiang meliriknya, lalu dia sedikit menggelengkan kepalanya. Tidak, aku punya urusan lain. Kingston Jiang tahu betul apa yang Kintiasu pikirkan. Dia adalah pria yang sudah memiliki istri, jadi lebih baik dia jangan terlalu banyak berhubungan dengan Kintiasu. Dia takut jika bersama dengan Kintiasu dirinya akan kehilangan kendali. Karena siluman kecil ini terlalu menggoda. Begitu ada kesempatan dia akan merayunya. Kamu makan sendiri saja. Kingston Jiang berdiri dan pergi meninggalkan kantor. Kintiasu melihat punggung Kingston Jiang yang telah pergi menjauh dengan ekspresi wajah sedih. Pada saat yang sama, di sebuah villa di Jiangzhou. Ayah, kamu sudah berjanji padaku. Seorang gadis berusia 20-an menangis. Dia adalah Suryana dan di seberangnya duduk seorang pria parubaya. Pria itu terlihat tak berdaya. Suryana, ayah benar-benar sudah berusaha. Dia adalah naga hitam. Kamu seharusnya tahu siapa naga hitam itu. Jika dia tidak datang, apa yang bisa aku lakukan? Aku tidak peduli. Dengan berlinangan air mata, Suryana dan berkata dengan tidak rela, jika dia tidak datang, aku akan mati. Aku adalah putrimu satu-satunya, kamu putuskan sendiri. Suryana, menurutlah, jangan membuat masalah lagi. Tevan dan, seumur hidupku aku tidak pernah meminta apapun kepadamu. Aku hanya ingin dia datang dan merayakan ulang tahunku. Tidak bisakah kamu mengabulkan permintaan kecilku ini? Raut wajah Tevan dan terlihat getir. Dia sudah pergi mengundangnya. Dia dengan rendah diri mengundang Kingston Jiang. Namun, Kingston Jiang sama sekali tidak memberinya muka. Dia bahkan memberikan setengah dari harta kekayaannya kepada Kingston Jiang, tetapi Kingston Jiang tidak menginginkannya. Dia benar-benar tidak berdaya. Aku akan memikirkan cara. Tevan dan memijat dahinya dengan lembut. Dia hanya memiliki seorang putri, Suryana adalah putri kesayangannya, dia tidak tega melihat Suryana sedih. Suryana dan akhirnya tersenyum dan berdiri. Dia memijat bahu Tevan dan sambil berkata, aku sudah menganggap serius ucapanmu.
Jika Kingston Jiang tidak datang ke pesta ulang tahunku besok, aku tidak akan mengampunimu. Iya, aku pasti akan mengundangnya, bahkan jika aku harus berlutut kepadanya, aku juga akan mengundangnya. Bagaimana caramu mengundangnya adalah urusanmu, aku tidak peduli. Kata Suryana dan sambil menyeringai. Tevan dan benar-benar tidak berdaya menghadapi putrinya ini. Bersambung.